our gathering with the word, God is good all the time. Whatever happened, God is good all the time. Now we are going to prepare our heart to come to His holy presence dengan mempersiapkan hati kita. Before we start our service, we are going to quiet our heart before we ask God with the presence. Let's pray. Marilah kita bangkit berdiri, please stand up. Dan kita akan mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 115 ayatnya 16 sampai 18. While we are standing up, we are going to hear the call to worship taken from Psalm 115 to 16 to 18. In English, we can see it on the screen, and I will read in Indonesia. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Puji Tuhan, praise the Lord. We are the one that going to praise Him. Kita lah yang akan memuji Tuhan. Kita akan menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Let's unite our heart to praise and to worship God. Dengan berbangkit berdiri, kita akan nyanyikan Satukanlah Hati Kami. We are going to sing Unite Our Heart over Satukan. Di antara
kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk mengizinkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu hari ini sebagai anak-anak Allah. Heavenly Father, thank you so much for allowing us to praise and to worship you as your beloved children. Terima kasih untuk pimpinan, berkat, dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Thank you, Lord, for the guidance, blessing, and protection that you gave to us this week. Kami berdoa Tuhan, berkati dan urapi hamba-Mu Pastor Paul, Pastor Steve, dan semua guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu pada hari ini. Bless and anoint Pastor Paul, Pastor Steve, and all Sunday school teachers who will tell your story today. Datanglah dalam hati kami ya Roh Kudus, dan berbicaralah kami karena kami siap untuk mendengar. Come, O Holy Spirit, to our heart and speak to us. We are ready to listen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Silakan duduk. Please be seated. Kita akan mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. We are going to listen to the message of hope taken from 2 Corinthians 9 verse 8 yang berbunyi seperti ini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Puji Tuhan. Dengan tetap duduk, kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan yang akan kita medley dengan Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. While we are sitting down, we are going to respond to the scripture with the song I Love the Family of God, and we are going to sing I Love You with the Love of God. But before that, I want you to see your friends on your left. Lihat yang kiri. Yeah, now look to the right, lihat yang kanan. Yeah, while you're singing, I want you to sing and look at with a smile. Yeah, be loving with the love of Christ. Mari kita nyanyikan lagu ini.
tetap duduk, kita akan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 11 ayat yang 25. While we are sitting down, we are going to listen to God's message of forgiveness, taken from John 11 verse 25. And it will say like this. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yesus memberikan kita pengharapan. Jesus give us hope. Yesus adalah sahabat kita yang setia. He is our best friend, a faithful friend. Marilah kita bangkit berdiri dengan please stand. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus setia. He is a faithful God. We are going to sing a song. He is a faithful God. Tuhan Yesus setia. Even though our light heart, but we can say, yes, Lord, you are a faithful God, a faithful friend. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia
sekarang kita akan datang kepada Tuhan Yesus kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. We are going to come to the presence of Jesus our Lord to confess our sins and to bring our petition before Him. Sebelum kita masuk di dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih untuk hari ini yang Engkau telah berikan kepada kami untuk kami masuk ke dalam rumah-Mu dan beribadah kepadamu. We thank you Father for today, the day that you have given us for us to come into your house to worship you. Kami naikkan syukur kepadamu atas pemeliharaanmu dalam hidup kami di hari-hari yang lampau. We give you thanks, Father, for your providence upon our lives in the days past. Kami juga naikkan syukur kepadamu karena Engkau senantiasa menjaga kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. We also give you thanks because of your protection over us, that you have kept us away from harms and dangers. Kami juga naikkan syukur kepadamu karena Engkau selalu memberikan kepada kami kekuatan tatkala kami tengah lemah. We also want to give you thanks, Father, because you gave us strength in times of weakness. Bapa dalam surga, kami juga datang ingin mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you.
ampunilah kami, basuhlah kami dengan darah-Mu. So we pray, please forgive us and wash us clean with your blood. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa dalam surga, kami juga ingin naikkan doa buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also now want to pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami terus naikkan doa buat Om Arthur. Memohon kepadamu, berikanlah kekuatan dan kesehatan kepadanya. We want to pray, Father, for Om Arthur. May you give him strength and good health. Biarlah ya Tuhan dia bisa melewati tantangan-tantangan yang tidak mudah ini. We pray, may you enable him to face these challenges. They are not easy to overcome. Berilah kepada Tante Sim juga kekuatan terus mendampingi Om Arthur. We pray, may you give strength to Tante Sim as she cares for Om Arthur. Kami naikkan doa pula bagi Pak Andreas dan Pak Gustaf di Indonesia. Berilah kekuatan kepada mereka menjalani perawatan minggu demi minggu. We also pray for Pak Andreas, Pak Gustaf in Indonesia who have to go through treatment every week. May you give them strength. Kami naikkan doa juga buat saudari Herwi, buat saudara Anyau. Berilah kepada mereka kekuatan dan kesehatan, sembuhkanlah mereka. We lift up our sister Herwi, our brother Anyau. May you also heal them and give them good health, Father. Kami naikkan doa juga buat saudari Stephanie dan saudari Mira. Teruslah Engkau berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. We also lift up our sister Stephanie and Mira. May you continue to give them strength and good health. Kami naikkan doa buat Tante Elvir, buat juga Caitlin, cucu dari Kok Vincent. Sembuhkanlah, hilangkanlah sakit penyakit dari tubuh mereka. We also lift up our sister Tante Elvir and Caitlin, the granddaughter of our brother Vincent. May you grant them healing, Father. May you grant them strength. May you take the pain away from their bodies. Kami naikkan doa juga buat Enci Alwan, buat Engkok Fabian. Memohon Tuhan jamahlah mereka satu persatu, supaya mereka kuat dan sembuh dari sakit penyakit mereka. We also pray for our sister Alwan and our brother Fabian in Indonesia. May you touch them and heal them, Father, from their illnesses, and may you give them strength. Kami naikkan doa juga buat saudari Esther dan Sandra. Biarlah Tuhan terus kuatkan tubuh mereka dan sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. We pray for our sister Sandra and Esther. May you continue to strengthen them and heal their bodies, Father, from illnesses. Kami juga naikkan doa buat Om Peter Chua, buat Kok Benny, Kok Hans. Kami memohon ya Tuhan, sembuhkanlah, bersihkanlah tubuh mereka, dan berikanlah kepada mereka kesehatan. We lift up our brother Om Peter Chua, Kok Hans Yap Lim. May you also touch them, heal them, and strengthen them, Father. Kami naikkan doa juga buat Benita. Bersihkanlah tubuhnya dari sakit penyakit, dan juga buat Pilar. Jamahlah lututnya supaya sembuh, tidak sakit lagi. We pray for Benita. May you cleanse her body from illnesses. And we pray for Pilar. May you touch her knee that she doesn't have to be in pain anymore. Kami juga naikkan doa ya Bapak buat Engkok Pardi, buat Andri. Memohon Tuhan terus kuatkan mereka. Tuhan jagalah terutama ingatan mereka supaya tetap mengingat kami semua. We also pray for our brother Pardi, our sister Andri.
May you continue to strengthen them. Especially we pray, may you keep their memories intact, Father, so they will always know who we are and who they are. Kami juga naikkan doa buat Encik Sinta. Biarlah Tuhan berikan kepadanya kekuatan dan kesehatan. Supaya Encik Sinta terus kuat bisa merawat Engkau Pardi. We pray for our sister Sinta, may you grant her strength and good health so she can continue to provide care for our brother Pardi. Bapak, kami juga naikkan doa buat Encik Lina, buat Tante Sofia. Berilah kekuatan kepada mereka sehingga terus mereka makin kuat bisa kembali berjalan seperti biasa. We also lift up our sisters Lina and also Tante Sofia. May you grant them strength so that they can once again walk as before, Father. Please enable them to walk again. Bapak, kami juga naikkan doa buat tetangga kami, Norma. Teruslah Engkau yang sembuhkan dan sediakan tempat tinggal buat dia dan keluarganya. We pray for our neighbor Norma. May you continue to heal her and may you provide housing for her and her family. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau berkenan mendengarkan doa kami. Thank you, Father, for hearing our prayers. Kami juga berdoa bagi doa-doa yang tak dapat disampaikan, tapi sudah dipanjatkan dari hati kepadamu. Engkau sudah mendengarnya. Biarlah Engkau yang juga kabulkan sesuai dengan kehendak dan kemurahan-Mu. And we also want to lift up, Father, all the unspoken prayers. Prayers that were only said in their hearts. You heard them, dear Lord. May you grant their wishes. May it happen according to your will and your mercy. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekarang kami memohon, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Oh ya, kami juga doakan buat Encik Ina. Teruslah Engkau jaga, lindungi, terutama memori Encik Ina, supaya tetap bisa mengenal kami dan dirinya pula. We also pray, Father, for our sister Ina. May you also keep her memory intact so she will always know who we are and who she is. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ, we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka kitab 1 Korintus pasal 11. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 11. Kita akan membaca ayat 17 hingga ayat 19. And we are going to read from verse 17 to verse 19. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman. Will you please stand for the reading of the scripture? You will read verse 17, I will read verse 18, and we'll read verse 19 together. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Together, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Silakan duduk, you may be seated. Saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah kejarlah anugerah bukan kebahagiaan. The theme of today's message is seek grace, not happy.
Saudara, kita biasanya menggunakan kriteria senang atau bahagia sebagai faktor penentu. We often use being happy as a deciding factor. Bila kita senang, bahagia, kita akan lakukan. Kalau kita rasa tidak senang, tidak bahagia, kita tidak lakukan. If you're happy, we'll do it. If you're not happy, then we won't do it. Sudah tentu saudara tidak selalu salah menggunakan kriteria senang atau bahagia, tapi akan salah bila itulah satu-satunya kriteria yang kita gunakan. It is of course not wrong to use being happy as a criterion, but it becomes wrong if that is the only criterion that we use. Kita tahu saudara bahwa ada kalanya kita harus melakukan sesuatu meskipun kita tidak suka atau tidak senang. As we all know, there are times we must do something despite our being unhappy. Nah, jadi apakah kriteria lain yang mesti kita gunakan sebagai faktor penentu? So what is the other criteria that we should use as a deciding factor? Pertama adalah kehendak Allah. First and foremost is God's will. Kita harus mengecek apa yang Alkitab, firman Allah yang tertulis, katakan tentang apa yang ingin kita perbuat. We ought to check what the Bible, the written word of God, says about what we will do. Bila sesuai dengan firman Allah, kita lakukan. Bila tidak sesuai, kita tidak lakukan. If it is in line, do it. If it is not, then do not do it. Nah saudara, tapi saya mengakui bahwa ada kalanya kita tidak dapat menemukan panduan yang jelas dari Alkitab. Having said that, I must admit that there are times we cannot find a clear guidance from the Bible. Nah, bila itulah yang terjadi, maka sambil berdoa kita berkonsultasi dengan orang lain dan dengarkan apa yang mereka katakan. If that is the case, prayerfully we consult with others and see what they say. Orang lain di sini tidak hanya merujuk kepada pendeta atau tokoh-tokoh rohani. Others here do not only refer to pastors or spiritual figures. Orang lain di sini bisa termasuk orang-orang yang kita anggap bijaksana dan berpengetahuan. Others here also refer to those whom we consider wise and knowledgeable. Nah, inilah panduan mendasar mencari kehendak Tuhan. So these are the basic rules of finding the will of God. Kita diberkati dan akan aman bila kita menaatinya. We are blessed and saved if we live by them. Namun selain dari dua ini ada lagi panduan lain yang dapat kita pertimbangkan. Dan dua panduan ini adalah panduan yang diajarkan oleh Rasul Paulus di sini. However, besides these two, there are a couple of more guidelines that we should consider. And these happen to be the guidelines introduced by Paul here. Nah, saya akan merefrase panduan ini dalam bentuk pertanyaan. Let me rephrase these guidelines in the form of questions. Pertama adalah, apakah baik bagi banyak orang atau hanya untuk saya sendiri? The first is it good for many or for me only? Dan yang kedua adalah, apakah yang akan saya lakukan ini membuat saya bertumbuh lebih seperti Kristus? The second is, will it, whatever it is that we wish to do, make me grow to be like Christ? Nah, saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan ini, biarlah dua pertanyaan ini memandu kita untuk memahaminya dengan lebih jelas. As we delve into this passage today, let these two questions sink in and guide us. Paulus memulai
bagian ini dari suratnya kepada gereja di Korintus dengan mengungkapkan ketidaksukaannya secara terbuka. Paul begins this segment of his letter to the church in Corinth by expressing his displeasure openly. Dia berkata, tetapi tentang petunjuk-petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu. He says, but in the following instructions, I cannot praise you. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat dia kok tidak senang, tidak suka? The question is then, what is it that gives rise to his displeasure? Paulus menjelaskan, Paul explains, pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. For it sounds as if more harm than good is done when you meet together. Di dalam Alkitab The Message, Eugene Peterson menerjemahkannya, tatkala kamu berkumpul bersama, kamu itu justru lebih memunculkan bagian diri kamu yang terburuk, bukan bagian diri kamu yang terbaik. In The Message, Eugene Peterson translates it, when you meet together, it brings out your worst side instead of your best. Dengan kata lain, makin sering mereka berkumpul, bukannya makin membawa kebaikan, makin banyak masalah di antara mereka yang mereka ciptakan, dan akhirnya makin terpecah belah mereka. In other words, the more they meet, instead of good, the more problems they create, and the more divided they become. Saudara, ada beberapa fungsi gereja, tubuh Tuhan kita Yesus di bumi ini. There are many functions of the church, the body of our Lord Jesus on earth. Namun setidak-tidaknya ada dua yang kita semua bisa sepakati, yaitu pertama, beribadah dan bersekutu. But there are at least two that we all can agree on. For worship and for fellowship. Kita ke gereja untuk beribadah, menyembah Tuhan. We go to church to worship God. Dan kita pergi ke gereja untuk bersekutu dengan sesama kita. And we go to church to fellowship with one another. Nah, sama seperti gereja di Korintus, kita di sini pada masa sekarang ini biasanya tidak mempunyai masalah dengan bagian beribadahnya itu. Just like the church in Corinth, we who live in today's days and age do not have problems with the worship part. Biasanya kita ini bermasalah dengan bagian bersekutunya. We usually have problems with the fellowship part. Waktu kita berkumpul, bukannya kita bersekutu, kita malah saling salah mengerti, saling tuduh, dan akhirnya berkelahi. When we get together, instead of fellowshipping, we misunderstand each other, accuse one another, and we fight. Tidak heran, saudara, ada sebagian orang-orang Kristen yang akhirnya memutuskan tidak mau lagi pergi ke gereja. It is no wonder that some Christians decide to stay away from church. Mereka berkata, saya tidak bisa dengan hati nurani yang damai pergi ke gereja. They say, I cannot in good conscience attend church. Saya tidak bisa beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersih, murni. Karena setiap kali saya melihat si itu sama si itu di gereja, aduh, saya langsung marah. I cannot worship God with a clean heart because every time I see so and so in church, I get mad. Jadi udah lebih baik saya tidak ke gereja. So they say I better stay away from church.
Atau ada orang yang mungkin berkata, aduh, buat apa ke gereja? Karena kok sering ribut gereja itu. Or some say, how can I go to church when I hear there is a lot of fightings there? Saudara, saya mengerti kenapa ada sebagian orang Kristen berhenti pergi ke gereja. I understand why some Christians stop going to church. Saya masih ingat percakapan saya dengan seorang ibu tua yang berkata demikian kepada saya. I recall one older woman once said this to me. Bagaimana mungkin saya duduk dan mendengarkan pendeta saya berkhotbah setelah saya tahu dia itu tidak setia kepada istrinya. How could I sit there and listen to my pastor preach knowing that he was unfaithful to his wife? Saya juga mengingat percakapan dengan seseorang yang berhenti ke gereja karena dia sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan pendetanya yang menyalahgunakan kuasanya untuk kepentingan keuangan, keuntungan finansialnya. I also remember a conversation that I had with a man who stopped going to church because he could not stomach anymore the behavior of his pastor who had abused his power for his financial gain. Saudara, saya mengerti ada kalanya masalah di gereja begitu buruk. Sehingga tindakan yang paling tepat adalah tinggalkan gereja itu, pindah ke gereja yang lain. I know that sometimes problems in the church can be so bad that the best course of action is to leave and move to another church. Saya mengerti ada masa-masa di mana kita ini perlulah untuk tidak ke gereja supaya dapat memulihkan luka-luka di hati kita. I understand that there are moments when we just need time away from church to recover from hurt and disillusionment. Namun setelah mengatakan semua itu, saya juga tetap mau kita belajar dari firman Tuhan tentang bersekutu untuk menolong kita menghadapi masalah-masalah persekutuan ini di gereja. Having said that, let me now pluck out some insight from the scriptures to help us navigate this myriad of problems in fellowship. Inilah pelajaran yang pertama. And here's the first insight. Ibadah tak dapat dipisahkan dari persekutuan. Worship cannot be separated from fellowship. Ada kaitan yang erat sebab akibat antara bagaimana kita memperlakukan Tuhan dan memperlakukan sesama kita serta sebaliknya. There is a direct cause and effect relationship between how we treat God and how we treat others and vice versa. Sewaktu seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan kita Yesus untuk mengujinya, mencobanya, Rabi, apa yang mesti aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Ia menjawab, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. When a lawyer asked our blessed Lord a question to test him, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? He answered, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and your neighbor as yourself. Karena ingin membenarkan dirinya, ahli Taurat ini kemudian bertanya kepada Tuhan kita Yesus, siapakah sesamaku manusia? And wanting to justify himself, this lawyer then asked our blessed Lord, and who is my neighbor? Sebagai tanggapannya, Tuhan kita Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati.
In response to his inquiry, Jesus, our Lord, then told him the parable of the Good Samaritan. Yang karena belas kasihannya kepada sesamanya manusia, memutuskan menolong seorang Yahudi yang telah dirampok dan dilukai. Meskipun pada saat itu orang Yahudi dianggap sebagai musuh dari orang Samaria. This Good Samaritan, because of his compassion toward another human being, decided to help a Jew who had been robbed and wounded, even though a Jew at the time was considered an enemy of the Samaritan. Dengan memberikan jawaban lewat perumpamaan ini, Tuhan kita Yesus secara tidak langsung memberitahukan ahli Taurat itu bahwa bukan saja mengasihi Tuhan berkaitan erat dengan mengasihi sesama, namun juga bahwa mengasihi Tuhan dimanifestasikan, diwujudkan, diperlihatkan dengan cara mengasihi sesama. By giving this answer through this parable, our blessed Lord indirectly told the lawyer that not only was loving God closely related to loving others, but also that loving God was manifested by loving others. Singkat kata, kita hanya bisa tahu bahwa kita mengasihi Tuhan dan bahwa kita hanya bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Simply put, we can only know that we love God, and we can only show our love to God by loving others. Tidak ada cara lain. There's no other way. Nah, itu sebab saudara, tentang hadir di dalam persekutuan orang percaya, Alkitab sangat jelas. It is no wonder that in regard to coming to the fellowship of believers, the Bible is unequivocal. Firman Tuhan berkata dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25, Hebrews 10, 24 and 25, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Saudara, di dalam persekutuan, di dalam interaksi kita dengan satu sama lain, kita belajar untuk memperhatikan dan menolong satu sama lain. It is in the gathering, in the interactions with one another that we learn to be thoughtful and to help one another. Di dalam kita berkumpul, melalui relasi-relasi yang kita bangun, kita belajar menerapkan apa yang kita telah pelajari dari Alkitab. It is in the gathering, through the relationships that we build, we learn to put into practice what we have learned from the Bible. Yaitu apa? Bagaimana mengasihi satu sama lain, bagaimana menerima satu sama lain, bagaimana mendorong satu sama lain, bagaimana mengampuni satu sama lain. Namely, how to love one another, how to accept one another, how to encourage one another, and how to forgive one another. Saudara, kita hanya bisa mengasihi bila kita dihadapkan dengan orang yang susah untuk kita kasihi. How can we learn to love? We can only learn to love if God brings into our life somebody who is so hard to love. Bagaimanakah kita bisa menerima orang? Kita hanya bisa belajar menerima orang kalau kita harus berhadapan dengan orang yang begitu berlainan dari kita. How can we learn to accept one another?
We can only learn to accept one another if we are faced with somebody who is so different from who we are. Bagaimanakah kita bisa mengampuni satu sama lain? How do we learn to forgive one another? Kita hanya bisa belajar mengampuni kalau orang berbuat salah terlebih dahulu kepada kita, ya kan? And how do we learn to forgive one another? We can only learn to forgive if somebody first made a mistake. Somebody hurt us first. Jadi semua yang Tuhan inginkan kita tumbuhkan dalam hidup kita mesti hadir di dalam kesusahan, pergumulan. So all the things that God wants to see grow in us can only grow through hardship, difficulties, unpleasant situations. Jadi saudara, bila tidak ada persekutuan yang nyata, yang real, bila tidak ada interaksi yang real, semua yang kita pelajari hanya akan menjadi pengetahuan teori belaka. You see, without real fellowship, without real interactions, what we have learned from the Bible will only be knowledge, all theory. Kita mungkin merasa enak, senang, tahu banyak sekarang, tapi di mata Tuhan apa yang kita tahu tidak ada gunanya sama sekali. We may feel good about knowing much, but it is utterly useless in the eyes of the Lord. Mari kita lanjutkan dengan pemahaman yang berikutnya, yaitu persekutuan memunculkan yang terbaik dan yang terburuk dari kita. Let's move to the second insight, which is fellowship brings out the best and the worst in us. Saudara, kita bukanlah pulau yang terpisah sendirian. We're not an island to ourselves. Kita diciptakan bukan saja untuk bersama dengan orang, tapi untuk berada di dalam relasi atau dalam persekutuan dengan orang. We were created to be not only among others, but also in relationships or fellowship with others. Kita yang bertumbuh besar, tidak banyak bergaul dengan orang, akhirnya tidak punya keterampilan sosial. Sehingga akhirnya kita kekurangan gizi-gizi sosial dan emosional yang diperlukan untuk pertumbuhan yang sehat. We who grew up with little interactions with others are deprived of social skills, along with social and emotional nutrients needed for our healthy growth. Jadi saudara, makin banyak relasi kita ini miliki, dan makin mendalam relasi-relasi kita itu, makin kita ini sehat. You see, the more relationships we have, and the deeper they are, the healthier we will be. Jadi saudara, bukan saja relasi ini baik ya untuk kesejahteraan mental dan emosional kita, tapi juga baik buat kesejahteraan rohania kita. So not only are relationships good for our mental and emotional well-being, but they're also good for our spiritual well-being. Relasi adalah alat yang Tuhan gunakan untuk membentuk kita menjadi seperti anaknya Yesus. Relationships are the tools God uses to shape us to be more like His Son Jesus. Relasi adalah tempat latihan buat kita untuk menerapkan yang telah kita pelajari, untuk memurnikan dan menguji kita, untuk memunculkan yang baik dalam diri kita, bila kita ini mau dengar. They are the training ground for all we have learned, to purify and test us, to bring out the best in us if we are teachable. Jadi kalau kita ini tidak mau dengar, kita keras kepala, terlalu sombong untuk belajar,
pada akhirnya kita menjadi orang yang pahit, tidak suka bergaul dengan manusia. If we're not teachable, if we are stubborn, if we are too prideful to learn, we will become bitter and refuse to associate with others. Akhirnya kita selektif dalam bergaul. Siapa tuh yang boleh jadi teman kita? Dan akhirnya kita sendirian, tidak punya teman lagi. We will be overly selective with whom we associate with. And worse yet, in the end, we will keep to ourselves. We have no friends. Jadi saudara, di dalam konteks itulah relasi memunculkan yang terburuk dalam diri kita. In that respect, relationships bring out the worst in us. Nah, sayangnya seringkali kalau kita dalam posisi itu, kita menyalahkan orang lain. Sadly, if we are in that situation, we tend to blame others. Saya tidak berkata bahwa kita selalu salah dan orang selalu benar. I'm not saying that we are always wrong and that others are always right. Orang lain juga perlu bertumbuh seperti kita perlu bertumbuh. Others need to grow as much as we need to grow. Tapi biarkan Tuhan yang mengajar mereka. But let God deal with them. Fokus pada diri sendiri sajalah. Let's just focus on ourselves. Kita tidak bisa mengendalikan apa tuh yang orang katakan atau orang perbuat. Tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita katakan atau yang kita perbuat. We cannot control what people say or do. But we can control what we say or do. Yang akan membawa keluar yang terbaik dari diri kita adalah bila kita mengatakan atau berbuat seperti yang Allah inginkan kita perbuat. What brings the best in us is when we say or do just like God wants us to. Saya tahu ini tidak mudah. Saya pun masih belajar. I know it is not easy. I too am still learning. Ada kalanya saya mengatakan atau melakukan hal-hal yang saya sesalkan. Dan saya berharap saya bisa menarik kembali apa yang telah saya katakan atau perbuat itu. There are times that I say or do things that I regret. And I wish I could take them back. Jadi saudara ingatlah, kita tidak bisa bertumbuh bila kita selalu memperoleh yang kita inginkan. Dan kita selalu menuntut orang berbuat seperti yang kita inginkan. You see, we will not grow if we always get what we want. And others always behave to our liking. Mari kita masuk kepada pemahaman yang ketiga. Here's the third insight. Persekutuan menyingkapkan kepemilikan. Fellowship reveals ownership. Okay, can you please switch the slide? It's stuck. Sorry. There it is. Paulus berkata, mesti ada perpecahan di antara kamu supaya nyata siapa itu yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Paul says, but of course there must be divisions among you so that you who have God's approval will be recognized. Saudara, apa yang kita perbuat sewaktu sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita, mengungkapkan atau menyingkapkan siapakah yang memiliki kita. What we do when things don't go our way reveals whose we are. Bila kita bereaksi sesuai dengan Kristus, itu menunjukkan Kristus adalah pemilik kita. Kita adalah miliknya. If we react in Christ-like manner,
it shows Christ's ownership over us. Sebaliknya, bila kita bereaksi seperti iblis, maka kita tahu dialah yang memiliki kita. On the contrary, if we react in a devil-like manner, it shows the devil's ownership over us. Jadi saudara, bukan saja memunculkan siapa kita. Kalau kita ini harus menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi atau inginkan, tapi juga menunjukkan milik siapakah kita. So when we face something that we don't like, how we respond to it, it doesn't only show who we are, it also shows whose we are. Kita kadang berkata, aduh kamu membuat saya gila. We often say, you make me crazy. Sudah tentu ada orang-orang yang memang bisa menekan tombol kita, membuat kita bereaksi dengan reaksi-reaksi yang biasanya tidak kita keluarkan. There are of course people who can push our buttons and make us react in ways we don't normally react. Ada. Tapi sesungguhnya kebanyakan semua ini bergantung pada kita. However, for the most part, it all depends on us. Kenyataannya adalah sebenarnya orang tidak membuat kita gila. Orang hanya mengeluarkan kegilaan yang ada dalam diri kita. The fact is, people do not make us crazy. People only bring out the craziness in us. Saudara, di atas kayu salib, dalam kondisi yang sangat sakit dan menderita, satu penjahat mengutuki Yesus, tetapi penjahat yang satunya justru bertobat dan menerima kasih Kristus dan pengampunannya. At the cross, under extreme pain and suffering, one criminal blasphemed Jesus while the other criminal repented and received Christ's love and forgiveness. Saudara, salib dan penderitaan tidak membuat si penjahat itu, yang pertama itu, menjadi begitu penuh kutukan. The cross and the suffering did not make this criminal, the first one, blasphemous. Salib dan penderitaan hanya mengeluarkan yang terburuk pada dirinya, yaitu suka mengutuk. It only brought out the worst in him. And the worst in him was, he liked to blaspheme. He liked to curse people. He liked to put the blame on others. Jadi saudara, lewat problem-problem yang kita jumpai, alami di dalam persekutuan di gereja, Tuhan akan menyatakan siapa yang adalah miliknya dan siapa yang bukan miliknya. Through problems we encounter in church's fellowship, God reveals who are His and who are not His. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan perenungan berikut ini. Before I conclude, I'd like to leave you with this thought. Ibrani pasal 13 ayat 9 berkata, yang baik adalah hati diteguhkan oleh anugerah. Hebrews 13 verse 9 says, for it is good that the heart be established by grace. Kata diteguhkan dapat pula diterjemahkan dikuatkan. The word established can also be translated strengthened. Ada banyak hal yang dapat meneguhkan hati kita. There are many things that can establish our hearts. Bagi sebagian orang, kesuksesan duniawi. Makin sukses, makin hatinya teguh. For some, it is a worldly success. The more successful,
the stronger their hearts are. Bagi sebagian yang lain, kekuasaannya makin berkuasa, makin teguh hatinya. For the others, it is their power. The more powerful, the stronger their hearts are. Apakah itu yang menguatkan atau meneguhkan hati kita? What is it that strengthens our hearts? Alkitab menawarkan satu dan hanya satu yang seharusnya meneguhkan atau menguatkan hati kita, yaitu anugerah. The Bible offers one and only one thing that should strengthen our hearts: grace. Secara spesifik, anugerah Allah. To be specific, God's grace. Yaitu kasih-Nya dan kemurahan-Nya, kebaikan-Nya dan pengampunan-Nya, His love and His mercy, His kindness and His forgiveness. Makin hati kita penuh kasih, makin kita ini murah hati, makin kita ini baik hati, dan makin kita ini pengampun, makin kuat, makin teguh hati kita. The more we love, the more merciful we are, the kinder and the more forgiving we are, the stronger, the more established our hearts will be. Singkat kata, kita menjadi kuat melalui anugerah. We become strong through grace. Bertahun-tahun yang lalu, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya terlibat di dalam pelayanan pengusiran setan. Years ago, God allowed me the opportunity to be involved in exorcism. Nah, saudara, makan waktu sangat lama, lebih dari setahun. It took us long to get the demons out of this person, more than a year. Lewat Bible study, pemahaman Alkitab, lewat doa, lewat pengusiran langsung, berulang-ulang setiap minggu. Ya, through prayer, through Bible study together, through exorcism, every week for over a year. Nah, saudara-saudara, jujur, saat itu tuh bukan saja capek, tapi juga kadang-kadang ada rasa takut. To be honest, at the time, sometimes I felt really tired. But not only tired, to be honest, sometimes I felt afraid. Nah, saudara, sampai satu saat saya berhenti takut. Until one day, at one moment, I stopped being afraid. Yaitu apa yang terjadi? What happened? Terus tiba-tiba saya itu tuh dibukakan mata, melihat orang ini sebagai orang yang memang menderita dan kasihan. For the first time, God opened my eyes to see her not as somebody who was possessed by demons, but as somebody who was actually in pain, who was struggling, who was suffering. Because this person wanted to be free, but then the demons kept coming back. Nah, saudara, waktu saya melihat dia seperti itu, yang muncul di hati saya adalah kasih. When I saw her as that person who was suffering, who is bound by demons, who wanted to be free but could not be free, back and forth, what came out of me was love, compassion. Benar-benar, saudara, setelah itu tidak ada lagi takut. Perfect love cast out fear. Kasih yang sempurna menghalau pergi ketakutan. Jadi, saudara, kalau kita mau punya hati yang kuat, teguh,
Caranya satu, isi hati kita dengan anugerah Tuhan. So if we want to have a strong heart, ask God to fill our hearts with His grace, with His love, with His forgiveness, with His mercy, with His kindness. Kita tidak bisa melindungi, menguatkan hati kita dari kesusahan, dari pencobaan dengan harta kita, dengan kekuasaan kita. Tidak bisa. Hanya bisa lewat anugerah. What can protect our heart from adversity is not our power or wealth, but our grace. Saudara, kita tahu ada banyak orang yang punya kuasa, punya harta, tapi hatinya lemah, sering takut. As we know, there are many in power or wealth whose hearts are weak, tremble uncontrollably. Mereka terus cemas, mereka dikuasai oleh kekhawatiran. They're anxious, they're consumed by worry. Saudara, perhatikanlah orang-orang yang seperti ini. Biasanya orang-orang ini mempunyai satu kesamaan, yaitu tidak banyak anugerah. Pay attention to these folks because they usually share one thing in common. They have little or no grace. Sebaliknya, orang yang penuh anugerah, penuh kasih, kemurahan, baik hati, pengampun, mempunyai hati yang kuat. Conversely, those who are full of grace, those who are full of love and mercy, who are kind and forgiving, have strong hearts. Seperti gunung, mereka tidak dapat digoyang dan ditembus. Like mountains, they are immovable and impenetrable. Di awal khotbah saya menyebut dua panduan yang Paulus ajarkan untuk kita bisa mengambil keputusan. In the beginning, I mentioned the two guidelines that Paul introduces to help us make decisions. Pertama, apakah baik untuk banyak orang atau untuk saya sendiri? Is it good for many or for me only? Dan kedua, apakah akan membuat saya bertambah seperti Kristus atau tidak? And secondly, will it make me grow to be like Christ? Saudara, tidak ada kriteria apakah ini membuat saya senang. You see, it's never, does it make me happy? Terlibat dalam persekutuan gereja, baik buat banyak orang, bukan hanya kita sendiri. Being involved in church fellowship is good for many, not for me only. Terlibat di dalam persekutuan gereja juga memberi kesempatan kepada kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Being involved in church fellowship also gives us opportunities to grow to be like Christ. Karena di dalam persekutuan itu kita belajar untuk memberi, untuk melepaskan, dan untuk mengalah. You see, because it is in that fellowship we are required to give up, and to give in. Terlibat dalam pelayanan atau persekutuan gerejawi tidak selalu membuat kita bahagia. Bahkan kadang membuat kita menangis. But being involved in church fellowship does not only make us happy, but sometimes it makes us cry. Namun melalui air mata dan luka di hati, kita belajar memberikan anugerah kepada orang lain. But it is through tears and heartache we learn to give grace to others. Dan sewaktu kita memberikan anugerah,
maka anugerah dalam hati kita akan bertumbuh. Dan akhirnya anugerah akan makin meneguhkan hati kita. And when we give grace, we grow grace in our hearts. Grace that will establish our hearts. Amin. Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Let us pray together. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau sabar dengan kami. Heavenly Father, we pray and thank you because you are patient with us. Oh Tuhan, betapa jauhnya kami dari menjadi orang yang penuh anugerah. Oh Lord, we admit we are still far from being people of grace. Kami tidak selalu mengasihi, tidak selalu murah hati, tidak selalu baik hati, tidak selalu mengampuni. We're not always loving, Lord. We're not always merciful. We're not always kind. And we're not always forgiving. Tapi Bapa, tolong kami, jangan kami berhenti. Tolong kami terus jalan dan belajar. But help us, Lord, that we do not stop. Help us walk on, and try again, and try again. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Terima kasih Pastor Paul untuk memberikan kunci menjadi orang Kristen. Thank you Pastor Paul for giving us the key to be a true Christians. Let's seek God's grace. Mari kita cari anugerah Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, please stand up, dan kita mau meresponi dengan mengatakan, saya mau mengarahkan mataku kepada Tuhan. And we are going to sing a song that saying that Lord, I will fix my eyes unto you. Mataku tertuju padamu karena aku mau menyenangkanmu. I fix my eyes onto you because I want to please you, Lord.
kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. While we are standing up, we are going to declare the Apostle Creed. Bisa pakai yang English if you're comfortable with English, if you can say in Indonesia if you're comfortable in Indonesia. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, please. Presiden. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian yang berjudul There is Something About That Name oleh grup legendary. Not Young Anymore. I love this word. Yeah. We are going to hear the song. The title is There is Something About That Name by Not Young Anymore group. Okay, silakan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah teman saya Kokoy, Rif, teman selama 52 tahun. Wow. This is my friend Kokoy, Rif, friends of 52 years. And this is my grandpa. David is a friend of 46 years. Wow. Nah, saudara-saudara, waktu 40-50 tahun yang lalu, bagi kami nama Yesus hanyalah nama. 40-50 years ago, the name of Jesus was just a name. Tapi bagi kami hari ini, nama Yesus adalah nama Allah yang mati untuk kami. But today, the name of Jesus is the name of our God who died for us. Not just a name. There's something. Akan semua
Jesus, there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. Jesus, Jesus, there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like a fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. But there's something about that name. Thank you so much for the Not Young Anymore group. Everybody, let's give a round of applause. Beautiful. Let us follow their faithfulness in following Jesus. So we will find the real meaning. There's something behind the name of Jesus. Baik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kepada Yesus. Saya minta para petugas untuk maju, untuk mempersiapkan diri, memberikan persembahan kepada Tuhan. We are going to give our offering of thanksgiving to Jesus to bless us and provide it for all our needs. I will ask Dr. Lisa to lead us in prayer. Mari kita berdoa.
lagi kami datang melihat hadirat-Mu. Kami sudah menaikkan pujian kami sudah mendengarkan firman. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan kami yang kecil ya Tuhan, tapi kiranya Tuhan dapat pakai untuk memuliakan dan meluaskan kerajaan Tuhan di bumi ini. Pakailah tiap-tiap persembahan ini, Tuhan berkati, dan semua juga yang memberikan dan yang belum dapat memberikan ya Tuhan, sekali kali mereka juga dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sisa dari kebaktian ini ya Tuhan kami serahkan, kami menyerahkan doa kami yang singkat dan kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang berjudul The Same God oleh Kimberly Wong. So while we are doing the offering, we are going to hear the praise of offering. The title is The Same God by our sister Kimberly Wong. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh, how my God, I need you. Oh, how my God, I need you now. How I need you now. Oh, rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who opened up the world. Sorry. Can we sing together? I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath
He is God in the beginning, till today, till forever. The same God. That's wonderful. Thank you so much, Kim, for singing a beautiful song. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Kalau kita tahu Tuhan bersama kita, hati kita tenang. And we know that God always with us, walking with us. We will feel secure. Ya, kita akan nyanyikan lagu terakhir dengan bangkit berdiri. Please stand up. We are going to sing Selamat di tangan Yesus. We are going to sing Safe in the arms of Jesus. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ,
biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah kekuatan serta persekutuan dengan rohnya yang kudus bersama dengan kita sekalian. And may the power and the fellowship of the Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Silakan duduk. Please have seated. Saya memohon perhatian sebentar untuk membacakan beberapa pengumuman. I would like to direct your attention to the announcement. We have the English version on the screen, so I will read it in Indonesia. Ya, yang pertama, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi saya mengundang teman-teman untuk mempersiapkan hati dan hidup kita untuk menerima roti dan anggur untuk minggu depan. Itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu yang akan datang, Juni 1 jam 11, kita akan mengadakan persekutuan keluarga di rumah Arvin dan Marina. Alamat tercatat di bulletin dan on the screen. Saya sangat highly encouraging saudara-saudara untuk datang, ya. Saya selalu menikmati fellowship yang diadakan, di mana kita merasakan kasih Tuhan, ya. Di negara Amerika, susah kita merasa sendirian, lonely, ya. Kalau kita bisa get together, it's wonderful experience. Saya mengundang teman-teman untuk datang, ya, untuk datang di family fellowship yang akan diadakan Sabtu ini. Dan acaranya akan diadakan potluck. Wow, luar biasa potlucknya, ya, selalu makanan berlimpahan. Ya, jadi ini yang kedua. Hari ini saya mau umumkan kita ada latihan angklung 1.30 di ruang belakang, dan jam 2 kita ada latihan choir. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, saya mau mengucap terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi di dalam service ini, untuk yang hadir, yang bernyanyi, yang bertugas di belakang, yang bermain musik, dan juga yang bertugas di kitchen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, saya mau lihat apakah ada teman baru yang baru pertama kali datang. Coba saya mau lihat di sini dulu yang sebelah kanan. Adakah? Coba teman-teman lihat kiri kanan, ada yang muka baru? Oh, ya, ada dua. Ya, probably you can introduce yourself. Oh, my name is Helena Jimenez. Helena Jimenez. Welcome. Yang berikutnya. Saya David Sakaria. Ya, temannya Pak Paul. Temannya Pak Paul, ya, teman baik, ya. David Sakaria. Ada yang sebelah sini? Ada? Puji Tuhan, muka-muka yang setia. Oh, ada satu, diam-diam aja. Ayo, silakan. Maaf, saya suka lupa. Ya, siapa namanya? Doni. Dari Chicago saya, temannya. Oh, welcome Doni, ya. Oke, welcome. Ya, kalau belum ada gereja, saya mengundang untuk datang kembali minggu depan, ya. Jadi nanti ketemu yang baru, halo, welcome, ya. Oke, Doni, Helena, and Doni, yang Doni. Oke, welcome. Ya,
Ya, sekarang kita mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Joe Grom. Ya, happy birthday. Dan kedua, ini tanggal 27 Mei. Nah, yang berikutnya kayaknya ada di sini nih. Ko Hendra. Mana Ko Hendra? Saya lihat di tadi. Itu dia tuh ngumpet. Happy birthday Ko Hendra, tanggal 28 Mei. Yang berikutnya. Dan Dani Christian ya. Happy birthday tanggal 29. Yang berikut Lina Wong. Ada di sini? Ya, oh di intro. Happy birthday Lina di luar ya. Nah, Nico saya juga tahu ada di sini. Happy birthday kok. Tanggal 31 Mei. Keisha Lin ya. Mungkin ada di Inggris ya. Happy birthday Keisha, and the last one is Chloe Alfayori. Ya, cucunya ya. Cucunya Ko Hendra, happy birthday. Oke, ada lagi yang saya ketinggalan? Tidak ada? Oke, kita akan berdoa, kita akan melanjutkan dengan acara fellowship, gathering with the lunch. Let's pray first. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah dan waktu kami bersama untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, our Father in heaven. Thank you so much for the word, a wonderful message that you gave to us. And the time that we can get together to worship you, to praise you, Lord. Thank you, Lord. Kami akan menikmati hidangan yang sudah disediakan. We are going to enjoy the lunch together. Terima kasih untuk makanan. Dan kiranya Tuhan mau memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan makanan pada hari ini. Thank you for the food. And bless all the people that prepared the food for us today. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati setiap pembicaraan yang akan terjadi di antara kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Bless our conversation among us, so we may glorify your name, and we will bless many, not ourselves. Thank you, Lord Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan menikmati lunch together ya. Thank you, God bless you.